Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Egy Maulana Fikri mendapatkan perpanjangan kontrak dari FK Seinika. Sementara ada Bruno Fernandes dan Ronaldo yang bersatu melengsarkan Ole Gunnar Solskjaer. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama ada Real Madrid yang memangkas beban gaji dengan menjual 5 pemainnya sekaligus. Nah, masih di Real Madrid, ada juga kabar dari Eden Hazard yang tetap menjadi penghangat bangku cadangan walaupun sudah fit. Real Madrid dikabarkan bakal merombak skuadnya. Kabarnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini siap melepas 5 pemain sekaligus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban gaji El Real. Sebelumnya Real Madrid sudah melepas 2 pemain mereka yang dianggap punya beban gaji besar. 2 pemain yang dimaksud adalah Sergio Ramos dan Rafael Varane. Kini Real Madrid berniat untuk melepas 5 pemain lagi. Bersumber dari media AS, 5 pemain tersebut adalah Gareth Bale, Eden Hazard, Marcelo, Isco, dan Luka Jovic. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez merasa prihatin dengan kondisi Eden Hazard. Pasalnya Hazard belum berkontribusi besar untuk Real Madrid. Sejak didatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 yang lalu, Hazard masih minim kontribusi. Hal ini merupakan buntut dari serangkaian cedera yang ia alami. Walaupun di musim ini sudah jarang cedera, Hazard tetap menjadi penghangat bangku cadangan. Chelsea dikabarkan membidik bek tengah Fenerbahce yakni Attila Szalai. Bek asal Hungaria ini diplot sebagai pengganti Antonio Rudiger. Pasalnya sampai saat ini Rudiger belum memperpanjang kontraknya di skuad The Blues. Sejak didatangkan pada bulan Januari yang lalu, Szalai tampil solid di lini pertahanan Fenerbahce. Bek berusia 23 tahun ini juga tampil reguler dan mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Victor Ferreira. Kabarnya Atletico Madrid siap menikung Chelsea dalam perburuan Attila Szalai. Bek tengah Arsenal Ben White menantang bomber Manchester United Ronaldo. Pasalnya mantan bek Brighton ini punya mimpi ingin melawan pemain terbaik di dunia. White menantang Ronaldo untuk bertanding di hadapan ribuan supporter. Arsenal sendiri bakal bertandang ke Old Trafford di bulan Desember mendatang. White menyebut kalau pertandingan itu akan menjadi pengalaman terbaik dalam karirnya. Next, Manchester United nggak punya niatan untuk memecat Solskjaer. Nah, mengetahui hal tersebut, Ronaldo dan Bruno Fernandes bersatu untuk mendepak sang pelatih. Posisi Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih MU dipastikan aman. Pelatih asal Norwegia ini bakal tetap menukangi skuad setan merah sampai selesai jeda internasional. Solskjaer sendiri mendapatkan desakan dari para supporter untuk angkat koper dari Old Trafford. Tetapi sayang keinginan tersebut cuma menjadi angan-angan saja. Pasalnya manajemen setan merah nggak punya niat untuk memecat Solskjaer. Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes dikabarkan ingin melengsarkan Ole Gunnar Solskjaer. Mereka menganggap kalau Solskjaer nggak mampu mengangkat performa setan merah. Pasalnya dalam beberapa pertandingan terakhir, The Red Devils selalu menuai kekalahan. Terbaru mereka menelan kekalahan pada laga derby kontra Manchester City kemarin. Daily Mail pun mengklaim kalau para pemain setan merah merasa nggak senang dengan kehadiran Solskjaer. Mereka bahkan meminta agar manajemen klub mau memecatnya. AC Milan disebut tengah membidik bek tengah Torino yakni Gleison Bremer. Rossoneri ingin mendatangkan Bremer sebagai pengganti Alessio Romagnoli. Alasannya karena Romagnoli belum menaikkan perpanjangan kontraknya di San Siro. Apalagi kontrak Romagnoli bakal berakhir pada tahun depan. Akan tetapi AC Milan bukanlah satu-satunya yang berminat untuk mendatangkan Bremer. Mereka harus bersaing dengan 2 raksasa Inggris yakni Liverpool dan Tottenham Hotspur. Berita selanjutnya, Jose Mourinho yang menukangi AS Roma menganggap kalau skuadnya lemah. Nah, di kabar pelatih lainnya ada Gian Piero Gasperini yang menolak 2 tawaran klub Premier League. Jose Mourinho menyebut kalau skuad AS Roma saat ini cukup lemah. Menurutnya, skuad serigala ibu kota yang sekarang berbeda dibanding tahun lalu. Mantan pelatih Real Madrid ini mengatakan kalau AS Roma kehilangan beberapa pemain terbaiknya pada musim lalu. Mourinho cuma menargetkan AS Roma untuk finish di posisi 4 besar. Terbaru AS Roma dikalahkan oleh Venezia dengan skor 3-2. Berkat kekalahan itu, skuad serigala ibu kota cuma finish di peringkat 8 dengan mengkoleksi 19 poin.
Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini kerap diberitakan bakal melatih klub Premier League. Pasalnya, beberapa klub Premier League berniat untuk mendatangkannya. Walaupun ditawari gaji yang cukup besar, Gasperini membantah kalau dirinya bakal melatih klub Premier League. Pelatih asal Italia ini mengaku nggak tertarik untuk mendukangi klub di Inggris. Gasperini pun merasa bahagia di skuad Ladea dan cuma berfokus untuk membawa mereka finish di papan atas klasemen. Persatuan Wartawan Indonesia atau yang biasa disebut PWI menegaskan kalau program Mata Najwa nggak melanggar kode etik. Sebelumnya PSSI berencana untuk melaporkan acara tersebut. PSSI meminta program Mata Najwa untuk mengungkapkan identitas wasit yang diduga terlibat pengaturan skor. Akan tetapi Najwa Shihab sebagai pembawa acara menolak hal tersebut. Menurut PWI, penolakan tersebut merupakan bentuk dari sikap profesional. Pasalnya hal tersebut telah sesuai dengan aturan kode etik. Steven Gerrard dan Roberto Martinez dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai pelatih Aston Villa. Sebelumnya klub berjuluk The Villa ini resmi memecat Dean Smith dari kursi kepelatihan. Pemecatan tersebut merupakan buntut dari rentetan hasil buruk yang diraih oleh skuad The Villa. Di laga terbarunya mereka bahkan takluk di tangan Southampton dengan skor tipis 1-0. Menurut Jamie Carragher yang dulunya bek Liverpool, Gerrard akan menolak tawaran tersebut karena masih fokus di Rangers. Rio Ferdinand kini ikut mendesak Manchester United untuk segera memecat Ole. Nah, ngomong-ngomong soal pemecatan, ada Madura United yang juga baru memecat pelatihnya yakni Rahmat Darmawan. Pasca kekalahan kontra Manchester City, Rio Ferdinand mendesak manajemen klub untuk memecat Ole dari kursi kepelatihan. Padahal sebelumnya Ferdinand justru mendukung Solskjaer. Akan tetapi Ferdinand menarik perkataannya tersebut. Ferdinand kini mendukung Solskjaer untuk angkat koper dari Old Trafford. Karena menurut Ferdinand ini merupakan momen yang tepat untuk memecat Solskjaer. Pasalnya Solskjaer dianggap cukup bagus termasuk mengantarkan Setan Merah ke final Europa League musim lalu. Madura United resmi memecat Rahmat Darmawan dari kursi kepelatihan. Hal ini dibenarkan oleh Presiden Madura United yakni Aksanul Kossasi. Pemecatan tersebut merupakan buntut dari rentetan kekalahan skuad Laskar Sapeh Karab. Selain itu, Rahmat Darmawan juga mendapatkan desakan dari beberapa supporter. Mantan pelatih Tira Persikabo ini berterima kasih dan juga meminta maaf. Rahmat melakukannya karena gagal membawa Madura United meraih hasil maksimal. Juventus dikabarkan ingin melepas gelandang andalan mereka yakni Aaron Ramsey. Bianconeri dikabarkan bakal melepas Ramsey pada bulan Januari mendatang. Gelandang asal Wales ini disebut nggak cocok dengan skema sang pelatih Massimiliano Allegri. Selain itu, Ramsey juga punya beban gaji yang lumayan besar. Walaupun masih menyisakan kontrak sampai tahun 2023, Bianconeri nggak segan untuk memutus kontrak sang gelandang. Next ada Xavi Hernandez yang mengaku sempat dihubungi oleh Lionel Messi yang merupakan mantan rekan setimnya di Barcelona. Kita jauh ke Slovakia, ada FK Senica yang siap memperpanjang kontrak Egy. Kedatangan Xavi Hernandez ke Barcelona mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan bintang mereka yakni Lionel Messi. Xavi mengaku sempat dihubungi oleh mega bintang asal Argentina tersebut. Sementara itu Xavi juga mengaku ingin melatih pemain sekelas Messi. Tetapi sayang niat Xavi untuk memboyong Messi ke Barca tinggal angan-angan saja. Pasalnya Messi masih terikat kontrak di PSG sampai tahun 2023. Egy Maulana Fikri dipastikan akan mendapat kontrak baru di FK Senica. Kepastian tersebut dibenarkan oleh Direktur FK Senica sendiri yakni David Balda. Egy yang dikontrak selama 6 bulan rencananya bakal memperpanjang lagi selama 1,5 tahun. Penampilan impresif Egy menjadi salah satu alasan Senica mau memperpanjang kontraknya. Selama 5 bulan di FK Senica, Egy tercatat sudah bermain selama 400 menit. Selain itu, mantan bomber Lesia Gdansk ini juga sudah mencatatkan 3 assist di Liga Fortuna. Media asal Vietnam The Tau 47 menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2020. Mereka menyebut kalau skuad Garuda nggak punya prestasi di ajang tersebut.
Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir skuad Garuda selalu berakhir di tempat kedua. Media itu juga menyoroti target yang diberikan PSSI kepada timnas. Sekjen PSSI Yunus Nusi pernah bilang kalau dirinya nggak menargetkan skuad Garuda untuk juara. Berita selanjutnya, Elkan Bagot bisa memperkuat timnas Indonesia setelah resmi berstatus sebagai WNI. Nah, sama juga sama Egy yang berkesempatan membela timnas Indonesia karena sudah mengantongi izin dari FK Senika. Kabar baik datang dari pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, bek Ipswich Town yakni Elkan Bagot resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Dalam sebuah unggahan foto yang beredar di media sosial, Elkan terlihat berada di kantor Dukcapil. Gak sendirian, Elkan juga ditemani oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Setelah resmi menjadi WNI, Elkan dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. Next, ada Paul Pogba yang mengalami cedera cukup parah dan absen dari lapangan selama 8-10 pekan ke depan. Dan juga ada kabar dari Jadon Sancho yang akan dimainkan Solskjaer sebagai wingback. Gelandang Manchester United Paul Pogba dikabarkan mengalami cedera. Cedera itu didapat Pogba pada saat sesi latihan bersama timnas Prancis. Akibat cedera tersebut, Pogba akan absen di laga kontra Kazakhstan dan Finlandia. Pogba diperkirakan bakal menepi selama 8-10 pekan ke depan. Sang pelatih Didier Deschamps juga bergerak cepat untuk mencari pengganti Pogba. Dan kabarnya sang pelatih bakal memanggil Jordan Verretou. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan kalau Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot bisa membela timnas Indonesia. Keduanya akan berlaga di Piala AFF 2020. Pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan kalau kedua pemain tersebut sudah mendapat izin dari klubnya masing-masing. Selain Egy dan Elkan, sejumlah pemain juga berkarir di luar negeri, mulai dari Asnawi Mangkualam, Syahrian Abimanyu, Yuji Utomo sampai Witan Sulaiman. Bersumber dari The Athletic, Jadon Sancho berpotensi bakal dijadikan sebagai starter di skuad Setan Merah. Hal itu baru akan terwujud setelah jeda internasional berakhir. Akan tetapi untuk menempa kemampuannya, Sancho harus siap digeser oleh sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer bahkan lebih sering memainkan Sancho pada posisi wingback. Langkah tersebut diambil Solskjaer karena Sancho cukup piawai dalam memberikan umpan. Hal ini bisa menutupi kelemahan Aaron Wan-Bissaka yang belum tampil konsisten. Hubungan Hakan Çalhanoğlu dengan Ultras AC Milan dikabarkan memanas. Terbaru, Çalhanoğlu membuat para pendukung AC Milan merasa semakin kesal. Pasalnya ketika laga derby kemarin, Çalhanoğlu terlihat berselebrasi di San Siro. Para pendukung yang kesal lalu menyindir kasus rumah tangga Çalhanoğlu. Çalhanoğlu sendiri bercerai dengan istrinya Sinem Gundogdu pada tahun 2018 yang lalu. Akan tetapi 1 tahun setelah bercerai, keduanya rujuk dan kembali hidup bersama. Kita masuk ke sesi bacain komen-komen ini dari Yong. Yuk Oleh stay yuk, semua sayang Oleh, wak-wak. Iya nih guys, aku juga setuju kalau misalkan Oleh tetap stay. Kalau kalian pada setuju nggak? Next, kita dari Dendi Maulana Sukandar. Salam buat mantanku yang udah nikah, Kak. Siapapun mantannya Dendi yang udah nikah dapat salam nih, semoga sama wayana. Buat kamu yang salamnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.